Aku bakal spill rahasia gimana caranya aku muter gaji UMR jadi modal bisnis. 5 juta pertama tanpa perlu ngutang atau nunggu kaya dulu. Nah, kita harus jujur-jujuran ya. Masalah terbesar anak muda zaman sekarang itu sebenarnya bukan cuma gajinya yang kecil, tapi keinginan kita yang kegedean. Pernah ngerasa nggak? Begitu tanggal 25 atau tanggal 1 notifikasi gaji masuk, rasanya tangan langsung gatel. Tiba-tiba pengen mampir ke coffee shop, beli kopi 50.000. Atau tiba-tiba ngerasa HP yang sekarang udah lemot dan pengen ganti yang cicilannya 1 juta per bulan. Inilah yang aku sebut sebagai lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Jebakan Batman yang bikin kamu ngerasa miskin terus, padahal gaji udah naik. Aku mau buka mata kamu sekarang. Gaji itu bukan hadiah yang harus langsung kamu habiskan buat foya-foya sebagai self-reward. Kalau kamu mikirnya gitu terus, kamu selamanya bakal terjebak di roda tikus. Gaji itu harus kamu anggap sebagai bahan bakar. Bayangin gaji kamu itu bensin untuk nyalain mesin bisnis kamu ke depannya. Kalau bensinnya kamu bakar cuma buat keliling-keliling gak jelas atau gaya-gayaan, ya mesin bisnis kamu gak akan pernah jalan. Coba deh hitung pakai logika simple. Kalau kamu bisa hemat 20% aja dari gaji UMR alias 4,5 juta rupiah, itu artinya ada 900.000 yang bisa kamu simpan setiap bulan. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, kamu udah punya modal 5,4 juta rupiah. Modal segini udah lebih dari cukup buat mulai bisnis UMKM, jualan online, atau jadi reseller brand besar. Kita harus ganti mindset bareng-bareng mulai detik ini. Berhenti jadi konsumen yang cuma bisa ngabisin duit orang lain, dan mulai belajar jadi produsen yang bisa nyiptain duit sendiri. Jangan sampai kerja bertahun-tahun, tapi yang nambah cuma tumpukan barang di kamar, bukan saldo di rekening modal. Sebelum aku bedah gimana skema alokasi uangnya biar impian 5 juta pertama kamu tercapai, pastikan kamu klik tombol subscribe dulu ya. Yuk, gabung di perjalanan kita menuju financial freedom bareng arah bisnis. Sekarang, aku ajak kamu buat hitung-hitungan jujur. Sering banget aku dapat curhatan. Duh, boro-boro buat modal bisnis. Buat makan sehari-hari aja pas-pasan. Nah, di sini aku mau buka mata kamu lewat strategi yang udah aku modifikasi total khusus buat kamu para pejuang cuan, yaitu strategi 50-30-20. Tapi tunggu dulu, ini bukan 50-30-20 yang biasa kamu dengar di buku teks keuangan ya. Ini versi ekstrim buat kamu yang bener-bener serius mau buka usaha. Pertama, 50% buat kebutuhan hidup. Ini angka mati. Kos, makan, transport, pulsa, semuanya harus masuk di sini. Kalau kamu merasa 50% gak cukup, berarti ada yang salah sama gaya hidup kamu, bukan gajinya. Kamu harus berani pangkas pengeluaran yang gak perlu. Makan di warteg dulu gak apa-apa, yang penting masa depan aman. Kedua, 20% buat dana darurat. Aku gak mau kamu nekat bisnis tapi gak punya jaring pengaman. Dana ini wajib ada supaya kalau tiba-tiba motor kamu rusak atau ada keperluan mendadak, kamu nggak panik dan nggak perlu ganggu modal bisnis kamu. Ini adalah benteng pertahanan kamu. Terakhir, dan yang paling krusial, 30% wajib jadi dana perang alias modal bisnis. Kita pakai angka nyata ya, biar kamu ada gambaran. Misal, gaji UMR kamu 5 juta rupiah per bulan. Artinya, setiap bulan 1.500.000 rupiah langsung aku sita buat masuk ke rekening khusus modal. Jangan disentuh, jangan dilirik buat beli sepatu baru atau check out keranjang Shopee. Bayangin, dalam 1 tahun aja, kamu udah punya 16 juta rupiah. Itu angka yang lebih dari cukup buat mulai bisnis UMKM, jadi reseller, atau bahkan mulai jasa digital. Jadi aku nggak mau dengar alasan nggak ada modal, karena prinsipnya cuma satu. Modal itu disisihkan di awal, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Kalau kamu nunggu sisa, aku jamin uangnya bakal habis nggak berbekas buat hal-hal nggak penting. Kamu harus tegas sama diri sendiri. Kamu mau terus-terusan jadi penonton kesuksesan orang lain, atau mau mulai bangun kerajaan bisnis kamu sendiri? Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu setuju dengan hitung-hitungan ini dan siap buat disiplin, pastikan kamu terus pantau tips dari aku. Klik tombol subscribe sekarang juga, biar kita bisa bareng-bareng capai financial freedom di arah bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya,
Uang 1,5 juta yang sudah kamu sisihkan tadi harus ditaruh di mana? Pesan aku satu, jangan pernah ditaruh di rekening tabungan biasa yang ada kartu ATM-nya. Kenapa? Karena jujur aja, kita pasti bakal gatel dan tergoda buat pakai uang itu kalau lihat saldo nganggur pas mau check out belanjaan online. Aku saranin kamu parkir uang itu di instrumen yang aman tapi tetap liquid. Contohnya, reksadana pasar uang atau RDPU. Di sana, uang kamu tidak cuma tersimpan aman, tapi potensi imbal hasilnya lebih tinggi daripada tabungan bank biasa. Dan yang paling penting, ada jeda waktu buat mencairkannya. Jadi, kamu nggak bakal impulsif buat jajan. Kamu konsisten lakuin ini selama 2-3 bulan ke depan, sampai terkumpul modal antara 1,5 juta sampai 5 juta. Angka ini adalah angka sakti buat kita mulai eksekusi. Tapi ingat, begitu uangnya terkumpul, jangan langsung kepikiran buat sewa ruko, beli meja kantor baru atau bikin seragam keren. Itu kesalahan fatal yang sering bikin bisnis pemula bangkrut sebelum jalan. Strategi yang aku mau kamu pakai adalah cari bisnis low overhead atau yang biaya operasionalnya minim banget. Aku dulu mulai dari hal simple yang bisa jalan dari kamar. Kamu bisa mulai jadi dropshipper, jualan jasa sesuai keahlian kamu, atau jadi reseller produk yang memang lagi dibutuhkan pasar. Intinya, pakai modal 1,5 juta sampai 5 juta tadi buat stok barang yang fast moving atau putarannya cepat. Fokus kita bukan gaya-gayaan punya kantor, tapi gimana uang itu bisa segera berputar balik jadi cash flow. Prinsipnya sederhana, kecilkan gengsi, besarkan fungsi. Pakai modal yang ada buat hal-hal yang langsung menghasilkan cuan, bukan buat pajangan. Kalau kamu mau tahu lebih dalam gimana cara milih produk yang pasti laku buat modal 1,5 jutaan, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang juga. Yuk, kita bareng-bareng belajar konsisten sampai financial freedom cuma di arah bisnis. Nah, ini dia kunci rahasia aku yang paling penting kalau kamu mau sukses bangun bisnis dari nol. Di awal perjalanan, 100% keuntungan bisnis itu haram hukumnya buat kamu ambil buat jajan atau beli barang konsumtif. Misalnya begini, kamu mulai dengan modal 3 juta. Setelah jualan sebulan, uang itu berputar dan jadi 4,5 juta. Artinya, ada profit 1,5 juta di sana. Disinilah mental kamu diuji. Kebanyakan, orang bakal langsung ambil 1,5 juta itu buat beli baju baru atau makan enak. Tapi kalau aku, uang 4,5 juta itu semuanya aku masukin lagi buat beli stok barang atau nambah kapasitas produksi. Kita pakai sistem bunga berbunga atau compounding effect di bisnis nyata. Aku mau kasih lihat simulasinya di layar supaya kamu makin paham betapa dahsyatnya kalau kita sabar. Coba kamu perhatikan, kalau modal awal kamu 3 juta dan kamu konsisten dapat margin untung 20% tiap bulan, lalu semua keuntungan itu kamu putar balik lagi jadi modal tanpa diambil sepeser pun, di bulan pertama, uang kamu jadi 3,6 juta. Di bulan ketiga, angkanya naik jadi 5,1 juta. Di bulan ke-6, modal kamu sudah hampir mencapai 9 juta. Dan coba tebak, berapa angka di bulan ke-12? Dalam setahun, modal 3 juta tadi bisa berubah jadi sekitar 26,7 juta. Hanya dengan modal awal 3 juta yang diputar terus-menerus. Angka ini bisa bikin kamu kaget karena peningkatannya hampir 9 kali lipat dari modal awal. Inilah yang aku maksud dengan istilah putar sampai pecah. Ini benar-benar bedanya antara mental bos dengan mental pegawai biasa. Pegawai biasanya berpikir gimana caranya habisin gaji, tapi seorang calon bos bakal berpikir gimana caranya uang yang ada bisa melahirkan anak-anak uang yang baru. Kamu harus tahan napas sebentar, tekan keinginan buat gaya-gayaan, dan fokus besarkan mesin uang kamu dulu. Percayalah, rasa capek kamu bakal terbayar lunas saat melihat angka di rekening bisnis kamu tumbuh secara organik dan sehat. Kalau kamu mau terus dapat strategi daging seperti ini supaya cepat mencapai financial freedom, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku bakal terus temenin kamu di arah bisnis sampai bisnis kamu benar-benar jadi kenyataan. Gaji UMR yang kamu terima sekarang itu cuma starting line, bukan garis finish kamu. Aku pengen kamu berhenti cuma jadi penonton kesuksesan orang lain di layar HP. Mulai bulan ini, yuk benar-benar komitmen buat menyisihkan dana perang kamu. Coba kamu pikirkan ini baik-baik. Uang Rp100.000 di tangan konsumen biasa mungkin cuma jadi segelas kopi atau camilan yang habis dan hilang rasanya dalam sejam. Tapi, di tangan calon pebisnis cerdas kayak kamu, uang Rp100.000 itu adalah bibit kekayaan. Itu bisa jadi modal iklan pertama kamu, stok barang pertama kamu,
atau akses ke ilmu baru yang bakal muter uang kamu jadi 200%, 500%, bahkan 1000%. Perjalanan buat bangun aset memang butuh nafas panjang, tapi langkah kecil yang kamu mulai hari ini adalah penentu masa depan kamu. Aku yakin banget kamu bisa, asal kamu mau disiplin dan berhenti kasih makan ego demi gaya hidup. Ayo, kita kejar cuan bareng-bareng sampai kamu nggak perlu lagi khawatir soal cicilan atau tagihan. Kalau kamu mau terus dapat update strategi bisnis yang praktis dan masuk akal, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku bakal terus temenin kamu di arah bisnis sampai kamu mencapai kebebasan finansial yang kamu impikan. Sampai jumpa di video berikutnya.